Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat memenuhi tugas. Dalam tugas ini saya akan membahas tentang surah An-Nur ayat 30 sampai 33. Dalam ayat 30 dan 31 ini merupakan bentuk anjuran dan larangan dalam melakukan aktivitas bergaul dengan lawan jenis, di mana kita perlu menjaga pandangan, saling menundukkan dan menjauhkan segala aktivitas yang mendekati zina. Para perempuan yang sudah balik diwajibkan untuk menutup aurat dengan sempurna agar tidak menyeret tiga lelaki ke dalam panasnya api neraka, yakni ayah, suami, dan kakak atau adik laki-laki. Tubuh perempuan adalah aurat dan merupakan perhiasan yang harus dijaga untuk orang-orang yang memiliki hak dalam melihatnya. Hal ini Islam mengatur secara pasti, karena Islam punya aturan, dan aturan itu kembali lagi untuk kebaikan manusia dalam menjauhkan diri dari segala dosa. Pada ayat 30 disebutkan dalam kitab Al-Kafi dalam tafsir Nurul Quran bahwa dalam ayat 30 terdapat hadis dari Imam Muhammad Baqir mengenai sebab diwahyukannya ayat yang mulia ini. Seorang pemuda dari kaum Ansor berjumpa dengan seorang wanita di tengah jalan, sementara wanita itu meletakkan cadarnya di belakang telinganya, sehingga dengan sendirinya leher dan dadanya terlihat. Wajah wanita itu menarik hati pemuda itu, lalu menatapnya. Tatkala wanita itu melewatinya, dia masih terus saja memandangnya, sementara si wanita berjalan terus ke tempat tujuan sendiri. Kemudian pemuda itu masuk ke sebuah gang sempit, tapi masih terus melihat ke belakang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Beliau kemudian bertanya kepada pemuda itu tentang apa yang telah menceritakan kepada Nabi Muhammad kejadian yang baru saja dialaminya. Maka saat itulah malaikat Jibril, si pembawa wahyu, turun membawakan ayat di atas kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat 31, ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk menutup aurat guna menghormati dan mentaati suami mereka dengan sepenuh hati. Bahkan yang berhak untuk melihat aurat mereka adalah suami dan orang-orang yang tertentu. Telah ditetapkan dalam Al-Quran serta sebagai tanda akan pembeda antara kaum jahiliyah dengan kaum mukminin. Pada ayat 33, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Musaikah dan Mauimah, dua hamba sahaya wanita Abdul bin Ubay. Suatu hari mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka dipaksa melacurkan diri oleh Abu Hurairah. Pada ayat 30, pada ayat ini Allah memerintah Rasulnya dan orang-orang yang beriman agar mereka melihat dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan. Pada ayat 32, ayat ini mengandung anjuran menikah, dan menikahlah orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak
dan juga cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah, maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat 32 sampai 33 mengandungi anjuran menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia. Hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginan. Apabila mereka belum mampu untuk menikah, maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Dalam ayat tersebut juga mencangkup tentang hukum larangan kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya. Wanita memaksa mereka melacurkan diri untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari melacur ini. Padahal mereka itu ingin mempertahankan kesuciannya dari kesucian diri. Akan tetapi firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri. Kemudian penjelasan tentang surah Al-Baqarah, surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.